yang masing-masing berisikan 25 kg ikan-ikan segar, termasuk dari ikan tongkol, ikan kembung, ikan selam, dan juga baby octopus atau baby. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat primadona kita. Wow, ada yang tahu itu ikan apa namanya? Ikan hiu pinter. Yang tadi lewat adalah primadona akuarium utama SeaWorld Ancol. Oke, dia lewat lagi sepertinya. Wow, besar ya. Namanya adalah ikan hiu perawat raksasa atau Gigantorchia, atau biasa orang Jawa menyebutnya ikan hiu buto. Buto tersebut mengandung arti yaitu besar atau raksasa. Nah, ikan hiu buto di sini di akuarium utama SeaWorld Ancol memiliki ukuran panjang 3,5 meter dan memiliki bobot 250 kg. Wow, besar ya. Ikan hiu buto adalah ikan hiu terganas nomor urut akhir atau nomor urut ke-32 dari 32 jenis ikan hiu terganas yang ada di dunia. Kenapa sih kamu ikan hiu buto terbilang ikan hiu ganas? Dikarenakan ikan hiu buto pernah menyerang manusia tanpa provokasi dari manapun. Makanya dia terbilang ikan hiu terganas yang ada di dunia. Jadi sebenarnya di dunia ini ada 475 jenis ikan hiu, tetapi hanya 32 jenis ikan hiu saja yang ganas, termasuk dari ikan hiu buto tersebut. Nah, ikan hiu buto adalah hewan nokturnal seperti kelelawar. Dia hanya aktifnya hanya di malam hari saja. Wah, oke, diputar-putar ikan parinya. Kita bahas lagi ya. Ikan hiu butonya lewat mulu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau pengunjung melihat tadi ada hewan ikan hiu di akuarium khusus ikan hiu, sama seperti ikan hiu yang ada di akuarium utama SeaWorld Ancol sedang tertidur, itu bukan karena ikan hiunya sakit ya, melainkan ikan hiu buto adalah hewan nokturnal, sama seperti kelelawar. Dia hanya aktifnya hanya di malam hari saja. Ketika di siang hari, ikan hiu buto lebih memilih untuk tertidur atau bobo siang. Jadi kalau pengunjung melihat, kok ikan hiu butonya, ikan hiunya malah bobo terus, itu karena ikan hiu tersebut adalah hewan nokturnal. Wah, dipeluk sama kakak penyelamnya. Selain itu juga, ikan hiu buto menempati ikan hiu terganas urutan nomor akhir, yaitu urutan ke-32 dari 32 jenis ikan hiu terganas yang ada di dunia. Nah, selain itu juga, kalau pengunjung melihat ikan hiu buto tersebut memiliki seperti taring, tapi itu bukan taring namanya, melainkan itu adalah sungut. Sungut tersebut berfungsi untuk mendeteksi bau dari jarak kejauhan 7 km jauhnya. Jadi walaupun ikan hiu butonya sedang tertidur, kalau sungut itu berfungsi untuk mendeteksi bau, dia otomatis akan bangun dan menghampiri kakak penyelamnya yang membawakan makanan. Selain itu juga, kalau tadi pengunjung melihat ikan hiu tersebut memiliki 2 buah daging lebih di bawahnya, itu adalah jenis ikan hiu pejantan, namanya adalah clasper. Sedangkan jika ikan hiu tersebut memiliki 1 buah daging yang lebih di bawahnya, itu namanya adalah ikan hiu jenis betina. Nah, selama hidup ikan hiu buto, dia itu tidak pernah ompong. Dikarenakan jika ada giginya yang patah, maka secara otomatis gigi belakangnya maju ke depan secara otomatis. Jadi semasa hidupnya ikan hiu buto tidak pernah ompong. Selain itu juga, ikan hiu buto itu makannya unik, berbeda dengan ikan hiu lainnya. Tidak dikoyak atau digigit, melainkan disedot seperti vacuum cleaner dengan kekuatan 10 kali lipat lebih dari vacuum cleaner. Wow, jadi waktu itu ada kejadian pahit. Kakak penyelam kita mendapatkan 54 jahitan karena terhisap oleh ikan hiu buto tersebut. Nah, selain itu juga ada ikan yang selalu tersenyum terus tuh, itu namanya apa? Ikan pari atau ikan teri? Ikan pari. Oke, jadi kita bahas ikan parinya dulu ya. Ikan pari adalah hewan yang berbahaya. Untuk jenis ikan pari di akuarium utama SeaWorld Ancol ini
adalah jenis dari ikan pari kelapa tuh. Ikan parinya diputar-putar sama kakak penyelamnya. Kenapa sih kok ikan parinya diputar-putar? Itu bukan karena ikan parinya disuruh olahraga ya, bukan ya. Dikarenakan sebenarnya ikan pari itu aslinya memiliki insting pemburu yang kuat. Nah, kakak penyelamnya itu khawatir kalau ikan parinya terus-terusan disuapin, insting pemburu dari ikan pari akan hilang. Makanya setiap disuapin, sama kakak penyelamnya itu selalu diputar-putar agar insting pemburu dari ikan pari tidak hilang. Selain itu juga ikan pari adalah hewan yang berbahaya. Dia terdapat duri beracun yang ada di pangkal ekornya. Nama duri beracun itu adalah serotonin. Jadi jika duri beracun itu mengenai anggota tubuh seperti area tangan atau kaki, itu akan menyebabkan kelumpuhan. Dan jika terkena area organ vital seperti area dada atau jantung, itu akan menyebabkan kematian. Jadi pada tahun 2006 ada seorang pemburu buaya namanya Steve Robert Irwin. Dia mati terbunuh karena tertancap duri beracun dari ikan pari macan. Kalau pengunjung ingin melihat ikan pari macan yang terdapat di akuarium nomor 4, akuarium khusus ikan pari yang memiliki ciri-ciri totol-totol hitam seperti layaknya macan tutul. Jadi waktu itu Steve Irwin mati tertancapnya dikarenakan tertancapnya di area sekitar dadanya. Makanya Steve Irwin tidak tertolong lagi dan berakibat meninggal dunia. Selain itu juga ikan pari, kalau pengunjung tadi melihat dia sering banget melepehkan makanannya seperti itu. Itu bukan karena ikan parinya tidak mau makan ya, tapi karena ikan pari tersebut adalah hewan yang unik sedikit jorok. Dia seringkali melepehkan dan memasukkan kembali makanannya secara berulang kali, dikarenakan ikan pari itu sebenarnya tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan makanan di dalam mulutnya. Makanya ikan pari setiap dikasih makan, dia selalu melepehkan dan memasukkan kembali makanannya secara berulang kali. Oke, kakak penyelamnya sudah memberi tanda oke. Kita tunggu dulu ya, jangan beranjak terlebih dahulu dikarenakan kakak penyelamnya akan membentangkan spanduk. Wah, kita lihat ya isinya apa ya spanduknya ya. Jadi dari tanggal 1 Juli sampai 9 Juli merupakan Hari Bayangkara. Wah. Pertanggal 1 Juli 2003 merupakan HUT Bayangkara yang ke-77 dan Siwak terutama Ancol mengucapkan atau memberi apresiasi terhadap Polda Metro Jaya, Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai menuju Indonesia Maju. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke, bagi para pengunjung yang ingin mendokumentasikan dipersilahkan. Dikarenakan kakak penyelamnya sudah selesai memberi makan, itu tandanya acara pemberian makan di akuarium utama Siwak Ancol